Mohon ditunggu sebentar Mas, lagi proses loadingnya. Tadi ada kendala sedikit di bagian jaringannya. Ini masih loading. Ini ya. Baik, mungkin yang kemarin tentang jika ada image yang diinput dari CI3-nya, mungkin itu kayak kata Mas Basmi Umar kemarin. Mas, gimana kalau misalnya itu image-nya tuh di database-nya tidak ada apa kalau di Flutter tuh dia gimana tuh? Apa image-nya akan error juga atau gimana? Makanya tugas yang kemarin tuh atau kayak logika yang kemarin tuh udah saya siapin atau saya tambahin lah ke dalam Flutter-nya. Nanti akan kita running. Lama. Pada hari ini kita akan membahas tentang order, checkout, payment, dan sukses jika jika dia berhasil melakukan pembayaran maka dia akan keluar notif sukses. Jika tidak maka dia akan mengeluarkan ini failed checkout. Dan kita di sini akan nambahin icon di sini. Nah, nanti image sama nama dari usernya akan kita edit di menggunakan CI3-nya. Lama kali.
Untuk yang kemarin tentang masalah image-nya, kalau misalnya image-nya di DB-nya itu tidak ada, misalnya kayak yang kemarin image yang di ID satunya tuh kosong, tapi untuk keluar notification-nya atau pemberitahuan kalau gambarnya tuh ada atau tidak ada, itu kita menggunakan ini, kita pakai ini, nanti kita install library-nya di pubdev, kemudian baru kita input ini codingannya ini. Nanti terus kalau misalnya kita ke ininya, loading. Pokoknya intinya kalau misalnya ada image atau gambarnya tidak bisa diinput, nanti dia akan kita akan pakai ini, pakai chesshead network image, terus dia itu ada image URL-nya, berarti dia menginput kayak yang kemarin kan kita pakai image URL juga, terus ditambah dengan data, terus sama dengan ini produk gambar. Berarti kalau dia flash order ini atau image-nya tersedia, maka dia akan melakukan proses new circular progress indicator, atau dia akan kayak berputar-putar gitu. Terus jika dia error atau gambar yang ada di DB-nya tidak ada, maka dia akan mengeluarkan icon error atau notif seperti itu. Lagi proses analisis sedikit lagi, habis itu kita running. Untuk hari ini mungkin sama lagi kemarin, kita akan menggunakan qubit sama block. Nanti di sininya kita akan pas kita klik salah satu di antaranya, nanti dia akan langsung berpindah ke halaman sini. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa memilih jumlahnya berapa sama ukurannya, kemudian langsung bisa di add item keranjang. Oke, baik, kita running. Mungkin agak susah kan kalau di versinya tanpa ada gambarnya. Berarti saya akan upgrade-nya di GitHub. Semalam saya nambahin library ini ke network image. Maka kalau dia image-nya tersedia, berarti dia akan melakukan proses circular progress indicator. Jika image-nya error atau tidak ada, berarti dia akan mengeluarkan icon error seperti itu. Ini bisa dilihat pada penjelasannya, ini dibagikan. Ada beberapa perubahan semalam yang terjadi. Untuk di profile-nya ini ada di sini ada penambahan icon edit, untuk gunanya tuh untuk kita remove ini ya, misalnya di profile
Nah, di sini udah ditambahin qubit sama bloknya. Nah, di sini ada profile. Profilnya emang profile itu buat nge-get profilnya atau dari data CI3-nya itu dia nge-get, nampilin. Sedangkan ini kita akan melakukan perubahan dari profilnya, yaitu berupa pengupdatean berupa datanya, yaitu image sama namanya. Kemudian ada penambahan pack lagi kayak update profile, kemudian ada layout update profile, kemudian untuk qubitnya ada perubahan juga seperti itu. Dan kita nunggu runningnya, bisa dilihat di GitHub udah ada perubahan. Nah, untuk ininya bisa dilihat sudah ada perubahan. Misalnya kayak di ini di networknya ini, di API-nya kan kita kemarin kan pakai menggunakan backend dari CI3. Kemudian di itunya ada namanya functionnya itu berupa update data user, atau di sininya ininya. Nah, di sini tuh dia bisa nge-update ID user, terus nama, email, saldo dan sebagainya. Cuma karena di sininya kita menggunakan simple saja, berarti kita tinggal nge-post ID user sama username ya, seperti itu. Cuman jika untuk testingnya kita pakai ini semua. Kalau untuk di platformnya sendiri itu nanti boleh kita hilangin, kemudian kita nampilin ID usernya sama kita nampilin ID user sama namanya, seperti itu. Mungkin bisa dicek bahannya ada di sini. Oh, hilang guys. Nah, berarti intinya kita harus terkoneksi dengan
satu koneksi yang sama antara Flutter-nya sama handphonenya, dia lokal hostnya tuh bisa jalan. Misalnya kalau itunya beda, di ininya kita pakai wifi lain dan di handphonenya kita pakai wifi lain, berarti intinya kita nggak akan terkoneksi seperti itu. Susah. Harus kita ganti di sininya nanti. Saya masnya coba kan, berarti tinggal ganti ini aja. Menggunakan IV config-nya sendiri seperti itu. Nah, langsung kita testing. Untuk yang belum punya akun bisa itu dulu, bisa check up dulu atau melakukan register. Nah, tadi untuk perintahnya ini dia ada di sini. Berarti jika ini berarti email URL-nya tuh dia nginput datanya dari DB-nya, DB yang kita input ini. Nah, kemudian jika kan DB ini input image berupa gambar. Kemudian jika gambarnya ada, dia akan melakukan proses loading seperti yang kita lihat pas di awal yang tadi. Kemudian jika dia kosong atau emailnya tidak ada, berarti dia akan memunculkan icon error seperti ini. Nah, jadi dia akan memunculkan bahwasanya itu image ini sedang tidak ada atau stoknya habis lah seperti itu. Coba kita lihat sekali lagi, mungkin kita refresh, mungkin kita back ke sini. Mungkin masnya ada yang ingin bertanya, boleh sebelum kita lanjut ke materinya. Kita login dengan akun yang sudah dibuat di DB-nya. Nah, dia akan terjadi proses loading seperti itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke yang lainnya, kita ke profile dulu. Kita ke list lah dulu, ke sininya, ke di sininya buat munculinnya. Nah, kalau di sini karena tampilannya agak berantakan, misalnya ini suatu merek apalah atau gimana, berarti kita tinggal namain aja kayak bentuk list gitu, kayak dalam bentuk list view, misalnya seperti ini. Nah, dia ada mereknya random atau sembarangan atau boleh namain apa aja. Kalau di sini saya itu pakai Jordan misalnya gitu, terus Nike, Adidas, Puma, Kompas, dan lainnya. Untuk codingannya tuh dia menggunakan ini. Nah, dia menggunakan ini skateboard. Ini tidak ada perintah atau tidak ada kayak penambahan untuk misalnya untuk blok, qubit itu tidak ada. Cuman dia di sini ada perintah untuk berpindah ke pack lain. Nah, saya di sini dia akan berpindah ke pack Jordan, dan kalau misalnya kita menekan packnya Nike, dia akan berpindah ke sini ke packnya seperti itu. Berarti di sini tidak ada penambahan berupa widgetnya itu blok dan kelasnya itu qubit, tidak ada. Cuman kita nampilannya sederhana saja seperti biasa. Kita menggunakan ekba sininya nanti kita ini backgroundnya warna ini cyan, titernya kalau misalnya mau ke center kita boleh centerin misalnya. Nah, teksnya berpindah
Kemudian ini skillscope view ini dia akan ngarahin kalau listernya tuh akan terus turun ke bawah sampai ada kayak error gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ngeklik Jordan-nya, misalnya gini kan. Oke, kita klik, kita berpindah halaman. Nah, kalau kita klik ini, nah, dia terjadi proses loading-nya juga dan memunculkan image-nya aja, karena kita di sini menginputnya image-nya saja di sininya. Untuk pack di sini kita menggunakan blok yang membungkus kelas-kelas di dalam qubitnya. Kemudian untuk qubit itu namanya Jordan qubit. Datanya itu kita input, kita tambahin ke API. Sebelumnya kita harus menambahin dulu itu namanya get Jordan. Berarti di sininya get Jordan. Supaya apa? Biar dia nanti pas kita mau nambahin nih, biar dia data yang sudah kita masukin di DB-nya itu ada. Berarti kalau misalnya kita cuma nge-get-nya aja, berarti kalau tidak diisi di function di CI3-nya tidak ada, berarti dia sama aja hasilnya zong gitu. Berarti kalau kita udah nge-get di sini, misalnya saya tambahin DB Jordan nih, ya kemudian tinggal kita panggil aja di CI-nya nih, ikutin aja sama get produk, karena hampir sama dengan get produk juga itunya. Ya berarti tinggal kita input ininya TB Jordan-nya, kita get, berarti di postman-nya kita testing get Jordan berarti. Nah, seperti itu. Kemudian ini tidak usah dikasih apa-apa kan, karena perintahnya di sini kita buat nampilin tabelnya aja. Tapi kita get doang, langsung kita get seperti itu. Nah, ini datanya. Kemudian kita ubah ke bentuk JSON. Nah, setelah ini step by step-nya. Kalau misalnya udah kita buat TB ini, udah. Misalnya kalau di sini ada beberapa yang belum diisi, misalnya kayak begini, Giva, Fast, kayak New Balance, Converse dan sebagainya. Nanti bisa kita buat lah di sini. Di sini TB-nya boleh kita tambahin, misalnya TB Puma atau dan sebagainya seperti itu. Nah, nanti kalau udah kita get, berarti kita tinggal buat ininya, tinggal kita buat functionnya di ini. Mohon ditunggu sebentar, Mas. Nah, kalau udah, kemudian udah buat nih, misalnya udah buat kita functionnya sampai sini, kemudian kita get, kemudian kita nambahin ininya, kemudian tambahin index PHP /API, kemudian Jordan-nya. Nah, kemudian kita copy ininya, kita kasihnya ke dalam bentuk JSON, kemudian kita buat ininya ke app yang gunanya untuk ini kita JSON, berarti kita langsung berubah. Kemudian kita paste, kemudian kita ganti namanya menjadi Get Jordan seperti itu. Nah, misalnya
Nah, langsung kita copy, langsung kita buat ke Flutter-nya tuh ke dalam folder REST, kita tambahin ini REST get Jordan. Nah, kita paste, kemudian jika ada yang error, misalnya ini stringnya tidak ada, karena ini yang sering kita buat tanda tanya saja, seperti itu. Kemudian kita nambahin ke ininya repo ini ya. Tapi jangan lupa kita nambahin IP Jordannya, atau istilahnya itu yang kayak get Jordan tadi. Jadi apa saja yang ingin kita tambahin dari CI3, otomatis kita harus namain juga ke dalam Flutter-nya tuh, dibuat dalam bentuk ke network, folder network. Kemudian jangan lupa input dayu-nya. Untuk dayu-nya bisa ditambahin library-nya. Kemudian kita import base URL-nya yang mana kayak di mana tempat CI3 ini yang berada, kemudian input baru stringnya apa aja, kemudian baru kita input nama function yang ada di CI3-nya. Kan tadi kita tambahinnya tuh get Jordan, berarti kita tambahin get Jordan-nya itu ke dalam sini. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa nambahin repo ininya. Tinggal kita ini aja, jika dia ada, maka dia akan ngerespon. Berarti seperti itu. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa untuk nambahin qubit-nya juga. Untuk qubit-nya boleh diinstal itunya library-nya yaitu Flutter Block. Bisa diklik kanan aja. Kemudian nah, di sini ada qubit nih. Boleh ditambahin seperti itu. Untuk ininya sama kayak yang kayak produk dan sebagainya. Nah, kalau dia sukses maka dia akan ngirim ininya notification. Kemudian jika dia error maka dia akan ngirim pesan kalau itunya error, seperti itu. Nah, untuk database-nya ini saya cuma nambahinnya email doang. Oh ya, mungkin kita mana Jordan. Nah, kalau di sini kita cuma namainnya kan ID-nya doang, biar nanti emailnya ada. Nah, terus gimana cara input emailnya? Kan emailnya tuh di dalam bentuk, kalau strukturnya tuh dia di dalam bentuk teks. Nah, di dalam bentuk teks. Berarti di sininya kita tambahin juga untuk nge-get update itunya, update Jordan. Nah, ini. Jadi kita ngebuat function update image Jordan. Kalau ingin nambahin semuanya di dalam satu function yang sama itu kemungkinan agak susah. Kenapa? Karena kita menggunakan table di database-nya itu yang berbeda-beda, kecuali kita menggunakan TB yang sama, kemudian kita nampilin itunya semua kayak Nike, Adidas, Puma dan sebagainya, itu kita get itunya ke dalam satu TB yang sama. Misalnya TB-nya tuh kita di sini TB shoe lah misalnya, kayak TB sepatu. Nah, TB sepatu tuh kita buat nanti ID-nya seperti ini juga, boleh dibuat namanya Jordan ID, sepatu ID, sepatu nama, sepatu stok, seperti itu, sepatu dan harga dan sebagainya. Nah, nanti untuk image-nya nih berarti kita bisa nginput semua gambar yang ada yang ingin kita tambahin
Berarti kita tinggal untuk nge-postnya atau kita nambahinnya itu kita pakai ID sama gambarnya saja. Berarti di sini kan ada Jordan ID atau dan Jordan gambar. Atau yang ingin kita tambah itu sepatu ID dan sepatu gambar. Berarti kita tinggal tambahinnya di sini di postman-nya. Kemudian kita input ininya functionnya. Kemudian kita ke ini. Nah, dengan lupa tambahin, berarti tinggal kita masukin saja ID-nya berapa. Untuk ID-nya ada 10. Nah, ininya itu ya tinggal tambahin aja. Berarti kalau emailnya ini satu seperti itu, terus seperti itulah. Nah, kemudian ini ada get Jordan sama kayak fungsi yang di atas tadi, seperti itulah. Nah, kalau udah berarti sama juga, yang lainnya akan sama juga. Cara kerjanya seperti Nike, kemudian Adidas dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, udah kita ke profile-nya terlebih dahulu. Nah, untuk profile-nya untuk desainnya seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat, mungkin udah ada perubahan di GitHub-nya itu kan menambahin icon edit di sininya di profile. Untuk tempatnya sendiri itu dia ada di UI, kemudian di folder home, kemudian di foldernya profile, dan untuk pinnya itu back profile. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, dia tuh berarti dia nginput detail atau ya detail gambar atau image dan detail nama. Berarti jika kita ingin mengeditnya, berarti kita tinggal tambahin API-nya itu yang dari CI3-nya itu ini API update profile qubit. Dia berarti dia berasal dari ini. Nah, berarti dia di sini berarti. Nah, repo ini update. Dia berasal dari API update. Nah, berarti kita tinggal tambahin base URL-nya tuh dari update data user. Kalau dilihat di sini dia ada di nah ini update data user. Kalau di sini ini ada beberapa bisa dihilangin kalau mau dinamahin icon kayak misalnya email boleh atau sebagainya gitu. Kalau tidak kita tambahin email saja di sini. Berarti di sini kita tambahin email. Mari kita testing saja biar lebih enak. Nah, terlebih dahulu kita ke ininya, ke dalam outnya, kemudian kita tambahin ininya stringnya email. Nah, untuk ini kita tambahin email email. Oke. Kemudian di qubitnya di sininya kita tambahin juga email. Kemudian di sininya juga kita tambahin berarti
Daerah di sini. Nah, berarti di sininya tinggal kita tambahin aja emailnya. Berarti di sini kita ada tambahin string nggak? Sepertinya di sini kita tambahin ininya di profile, dia nampilin dari data yang kayak berasalnya dari mana, kemudian get, kemudian dia ada di profile, kemudian kita nambahin indexnya satu, kemudian ini share email. Oke, kemudian di sini kita tambahin string email. Oke, dan nama di sininya. Nah, berarti dia tidak boleh satu. Berarti ininya harus benar juga. Dia tidak boleh null. Oh, baik. Berarti kita akan restart dulu. Nah, seperti ini. Dia nginput data yang sama, berarti kita ganti di sininya. Tadi di sininya saya jelasin dulu. Kalau di sininya tuh untuk profile-nya seperti ini tampilannya. Dia nge-get itu di atasnya tuh multi block provider, berarti dia tuh kayak akan ngebungkus semua ujian yang ada di dalamnya. Nah, berarti kalau kita hilangin, nah semua data yang ada di sini berarti dia bungkus. Nah, jika ingin kita tambahin action atau perintah, berarti kita tambahin blok dengan sada dengan nama kelas yang ingin kita update seperti itu. Di sini ada dua, yaitu ada get buat nampilin, berarti dia tuh kita gunakan profile, kemudian update profile buat merubah ini ya datanya. Oke, ini scaffold, kemudian backgroundnya ini. Nah, kemudian untuk bodinya langsung saya menggunakan blok Google terus, kemudian saya menggunakan profile ini, berarti di sini saya akan nampilin profilnya seperti itu. Nah, profilnya kemudian dia akan nampilin ini, akan melakukan proses, kemudian jika ada impian nih buat nampilin data dari get profile. Nah, jika pas kita berpindah ke halaman ini, maka dia akan melakukan proses loading seperti itu. Nah, kemudian di sininya kita bentuk jika profilnya atau perintahnya berhasil, maka dia akan ke return atau ke dalam bentuknya ke dalam list view. Terus item bukan atau data yang diinput itu dia berasal dari qubit ini, kayak dari get profile yang kita input seperti tadi yang dari CI-nya udah dijelasin step by step-nya. Kemudian ininya kita tambahin profile-nya gini.
Nah, ini kita bentuk dalam bentuk drawer atau dragon header itu kayak dia ada batasannya seperti ini. Nah, kemudian jika datanya image-nya tuh sudah ada, berarti dia akan menampilkan data dari user image. Width-nya itu 60, height-nya itu 63. Jika tidak, berarti dia akan nampilin icon pesan akun bisa seperti itu. Nah, berarti di data usernya, di data favorisannya, kalau kita lihat di TB usernya tuh dia belum ada. Nah, sini dia belum ada user image-nya. Berarti dia belum ada datanya. Nah, berarti dia akan nampilin dari sininya, dari circular avatarnya. Nah, kemudian dia akan kita kasih width, kita kasih setbox buat ngasih jarak. Kasih jaraknya kita kasih ke width-nya itu berarti dia agak lurus. Kemudian kita kasih teksnya tuh kita input data profile yang inputannya itu berasal dari get profile, kemudian kita nampilin user nama. Nah, kemudian kita kasih jarak lagi dan kita kasih tambahin block builder di sininya. Nah, dari block builder ini kita baru menggunakan update profile qubit. Berarti fungsinya dari ini dari multi block provider itu dia bisa menggunakan lebih dari satu qubitnya. Kan qubit itu cuma kelas sebagian kecilnya. Berarti kan di sini saya di kelas yang atasnya saya nge-get icon atau image dari usernya dan namanya. Kemudian untuk untuk button editnya itu saya menggunakan qubit yang lain, yaitu update profile. Nah, seperti itu. Dia sama juga. Kalau kita klik ini, kita buat block buildernya tuh dia akan langsung ke nambahin buildernya yang di dalamnya itu ada konteks dan teks. Kemudian jangan lupa kita nambahin kelasnya. Kalau kita tidak nambahin kelasnya, berarti block builder tuh dia tidak akan tahu mana function atau kelas yang ingin dilakukan proses. Nah, seperti itu. Jika dia tidak berhasil, maka dia akan mengirim pesan. Nah, kemudian block builder itu dia menginput atau berada di dalam icon button. Nah, icon button tuh kita buat dalam bentuk sirkular. Sirkularnya tuh kayak konteks lah, seperti itu. Berarti dia akan berada di atas layarnya sendiri, di atas speknya tersebut. Nah, seperti ini. Ini namanya show dialog. Kemudian kita nambahin tadi yang ada di sininya. Kita panggil nama kelas atau pack lainnya. Kalau kita ingin berpindah, kita ke sini. Untuk packnya di sini kita nambahin ininya. Sininya tuh ada email nama. Nanti inputannya akan kita tambahin. Kemudian kita input ke dalam library-nya tuh image pick ini biar dia bisa nginput gambar-gambar yang ingin kita tambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat function, berarti dia akan nginput ke onTap. Berarti jika kita return ke sini, ke dalam sininya, berarti ya nanti akan langsung muncul OnTap-nya. Jika kita panggil ininya, berarti OnTap-nya akan ikut. Seperti itu. Kemudian kita buat key-nya biar ya prosesnya itu tetap ikut jika kelas yang kita panggil ini
Berat. Jika kelas ya, ini kita panggil di mana aja, berarti key-nya ini akan ikut kelasnya. Nah, untuk ini adalah apa tampilannya. Di sini saya menggunakan text editing controller untuk nama sama email, dan kemudian expel itu saya namain buat email. Nah, di sini ada root atau kayak perintah. Di sini saya menggunakan namanya itu get image gallery. Berarti di sini ada inputan. Jika kita tag image, maka dia akan langsung ngambil image pic ya, yang dari sini. Berarti ininya sangat berpengaruh sekali, yaitu jika kita menggunakan di sini ada perintahnya tuh. Kalau kita menggunakan image pic ini, dia bisa menggunakan inputannya tuh bisa dari galeri atau kita bisa menggunakan kamera seperti itu. Nah, kalau galerinya sendiri di sini saya jika klik untuk menambahkan, berarti ini kalau kita klik berarti dia akan ke sini seperti itu. Kemudian jika kita ke kamera, jika kita klik lagi, maka dia akan langsung ke kamera seperti itu. Nah tadi ininya berfungsi buat nampilin image-nya. Boleh menggunakan galeri atau kamera seperti itu. Jika dia null, maka dia akan ini setnya itu dia akan ngambil dari tag image. Tag image itu yang berasal dari ininya seperti itu. Nah, kemudian ini ada init. Ini buat nampilin kayak ini, seperti ini, kayak teksnya itu akan langsung muncul. Di sini kenapa namanya sama? Karena saya pakai widget yang sama. Berarti di sini kita ganti email. Karena saja untuk width-nya atau di konteksnya itu saya pakai alat dialog. Alat dialog itu dia seperti ini. Kalau saya buat text form file, kemudian dia akan import controllernya itu namanya nama. Berarti jika dia tidak ada, maka dia akan nampilin warna tidak boleh kosong dan sebagainya. Itu. Kemudian kita bungkus ke dalam decoration. Kita kasih border. Kita buat dalam outline input border. Oke, kita kasih ini dan sebagainya seperti itu. Kalau ini sama juga untuk emailnya. Nah, untuk emailnya ini boleh kita kasih icon atau sebagainya. Kalau di sini kita pakai perintah gesture. Gimana gesture itu? Dia akan on tap atau melakukan perintah dari get image gallery. Get image gallery ini adalah footer dari sini. Nah, dari yang perintah buat nampilin galeri sama kamera tadi. Nah, berarti dia kalau kita klik on tap dari sini, dia akan langsung ke galeri atau ke kamera seperti itu. Nah, jika dia belum ada gambar, maka dia akan memunculkan teks. Klik untuk menambahkan gambar seperti itu. Kalau misalnya kita mau ganti sama icon, boleh kita ganti sama icon. Nah, buat icon, kemudian iconnya ini kita kasih add. Nah, seperti itu. Nah, tapi di sininya, nah, akan nambahin tambah saja seperti itu. Nah,
Jadi untuk ukurannya tuh jika kita tambah maka dia ukurannya akan width ke 100. Jadi di sini saya tambahinnya 150 saja. Nah, oke. Jika saya tambahin ini, kemudian saya tambahin ini. Nah, maka dia akan tampilannya seperti ini. Oke. Kalau kita update berarti kita ganti namanya dulu. Namanya itu menjadi Fahro saja. Nah, Fahro. Jadi kita update. Nah, dia akan langsung berganti di image-nya. Image-nya akan langsung ikut di sininya, di profile-nya di sini. Berarti apa yang kita update berarti dia akan langsung berubah. Nah, namanya Fahro. Kalau kita tengok di database-nya, kita flash. Nah, namanya udah berganti jadi Fahro. Kemudian untuk image-nya juga sudah ada image ini. Nah, itu. Kalau ini bisa ditambahin nanti, bisa di perintah sendiri, misalnya mau nampilin kayak get history boleh, tinggal ini aja get keranjang dan sebagainya. Itu get keranjangnya sama-sama get produk juga. Nah, kita ke setelah itu ini ada tampilannya, nanti bisa ditambahin, nanti akan saya kirim lagi. Kemudian kita ke checkout. Nah, jika kita ingin nambahin misalnya ini, saya nambahin ke ini mau beli yang inilah punch test kan. Nah, maka dia akan nge-get image dari sininya. Berarti untuk codingannya saya jelasin dikit. Dia akan get keranjang. Berarti dia ada di repo ini, kemudian ada get pro. Nah, ini get IP keranjang. Berarti get produk ini, produk yang ada di CI ini saling terhubung dengan get keranjang. Misalnya nih kita mau belanja yang ini Kompas atau Huma Madrid dan sebagainya. Kalau misalnya kita ingin get atau kita klik, berarti dia langsung berpindah ke keranjang. Cuman kan belum ditambahin. Di sininya pemesanan. Nah, oh ya, maaf, mungkin ada sedikit kesalahpahaman lah. Jadi di sini tuh dia langsung sudah benar berarti. Kirain tadi get produknya tuh bakalan ngikut ke dalam pemesanan ini kan. Untuk ininya di homepage-nya kan kita menggunakan get produk atau produk Qubit. Otomatis lah Qubit-nya itu kan produk Qubit itu langsung ikut. Tapi ini enggak, dia tuh kayak CI-nya tuh saling terhubung gitu, seperti ini. Nah, oh iya, ini dia akan melakukan join ini, kayak pas kita untap maka dia langsung berpindah ke page lainnya. Nanti image-nya ini tinggal kita get aja di sini. Ini kita gunain blok provider juga, kemudian pakai get keranjang. Nah, seperti itu. Untuk badinya tuh saya kasih kolom biar dia ke bawah. Kemudian kita kasih block builder
buat memanggil kelas, kemudian kita panggil kelasnya, jangan lupa kasih datanya yang mana, maka dia akan nge-get dari get keranjang ini. Setiap yang kita klik, maka dia akan masuk ke get keranjang. Cuman itu belum bisa di check out seperti itu. Ya, berarti dia akan ngikut data yang ada di get produknya. Misalnya seperti ini. Kan di di TB produk kan dia fasnya tuh ada stoknya tuh 100, harganya 300.000, dan ininya produknya tuh gambarnya ini. Nah, kalau kita klik funds kan harganya jadi kok 300.000. Kalau kita klik, nah kan dia ngikut harganya tuh. Nah, seperti itu. Berarti get keranjangnya tuh buat nulisin dari table produk, cuman belum bisa ditambahin ke keranjang karena belum ada perintah untuk nge-get ke keranjang. Nah, seperti itu. Oke. Kan istilahnya kenapa ya kan belum kita tambahin ke keranjang. Cuman kalau ada action atau perintah buat nge-get, otomatis nanti yang kita get ke buttonnya ini nanti dia tuh baru bisa nge-get item keranjang tersebut. Istilahnya dia datanya itu ngikut. Cuman kalau belum ada perintah dia buat nge-get atau buat push, buat nge-update atau ngambil data tersebut, berarti dia belum, istilahnya belum bisa masuk ke dalam itunya, masuk ke dalam TB yang kayak order gitu. Misalnya ini. Nah, di sini cuman masih satu. Berarti kan kita belum nambahin ini tadi, belum nambahin dari flash tadi. Kan flashnya harganya 300, kan ini harganya ini 1.280.000 seperti itu. Nah, kalau misalnya TB-nya kita hapus, misalnya kita mau munculin dari ininya kan, nah ini kan kosong. Oke, berarti ininya kita belum melakukan order sama sekali. Berarti tinggal kita ini buat nampilinnya, jangan lupa untuk block buildernya, kemudian kita tambahin key-nya qubit. Nah, ini seperti sama kayak di homepage, kita kasih keyword nih buat image. Misalnya jika kondisi image-nya tidak ada, maka dia akan ngasih info kalau dia itu sedang habis atau nampilin icon error. Jadi jika berhasil, dia akan langsung nampilin datanya seperti itu. Lalu kita kasih padding, kasih jarak, kemudian di sini ada kita kasih detail order di sininya, di ininya, dan harganya itu. Kemudian kita kasih ukurannya nomor berapa. Nomor berapa, pemesanan. Oh, maaf, mungkin ada kesalahan. Oh ya, ini berarti. Oh, maaf, mungkin tadi saya jelasinnya itu ada yang salah. Tadi itu kita jelasinnya di menu pemesanan atau di checkout di sininya, berarti kita jelasin. Nah, tapi datanya itu belum kita tambahin seperti itu.
kan data yang tadi itu udah kita hapus, otomatis dia harus melakukan reload lebih dulu. Nah, untuk tadi kan udah kita ke homepage, kemudian di sininya kita tambahin insert card. Nah, insert card ini dia berasal dari sini, kita tambahin juga nanti API-nya, bisa dilihat sendiri nanti. Kemudian kita tambahin ini action, teksnya di atasnya. Nah, di sini rupanya benar seperti dugaan saya tadi. Kalau yang saya jelasin itu udah di gate keranjangnya atau waktu checkout-nya. Kalau di sini dia akan masih tetap manggil item dari data produk gambarnya. Jadi kita tambahin image, widgetnya, datanya apa, kemudian datanya dari mana datanya itu berarti kita ambil data produk. Nah, seperti itu. Berarti kalau yang tadi di sini kita tuh udah melakukan kayak order gitu, kayak melakukan pas kita on tab berarti data yang dari sini, dari list, dari apa yang kita itu tadi langsung berpindah ke pemesanan seperti itu. Ini untuk formatnya. Format bisa pakai number format, kita nambahin library-nya nanti. Nah, kemudian di sini ada perintah kayak minus, plus seperti itu. Mohon ditunggu sebentar mas, lagi saya gelap. Untuk pembaharuan codingannya tuh bisa dilihat di GitHub, udah saya itu tadi upgrade. Cuman tidak banyak perubahan sih, cuman ada penambahan ikonnya sama perintah buat ininya update profile-nya. Tadi dengan nambahin ikonnya, kemudian kita tambahin dari CI-nya itu namanya ini tadi, nama dari function-nya kita update ini, tambahin ke postman, kemudian kita tambahin sembarangan, kita tes, kita buat ke JSON, ini yang ke JSON, kemudian kita ke quit time ini buat ngasih dia ke JSON dan dia langsung mempermudah dia ke dalam bentuk bahasa pemrograman Flutter. Kemudian langsung kita tambahin restnya di sini. Jangan lupa kita tambahin CI-nya biar dia sinkron atau terhubung nanti. Kemudian kita tambahin ininya juga upgrade ininya biar dia nge-upgrade-nya itu apa, nama, email. Kalau mau tambahin kayak nomor HP boleh, berarti tinggal tambahin HP aja gitu. Tadi di sini nanti kita nambahin juga, nah kayak HP juga gitu, bisa HP berarti. Nah itu. Kemudian kita buat qubitnya tuh di ininya juga sama seperti yang di atas, cuman bedanya di sini aja. Di sini dia ngikut sama kayak di repo-nya, dia ngikut nama stringnya tuh nama sama email, sama nomor HP boleh. Kemudian jangan lupa tambahin library image picker tadi biar dia mau untuk nama image-nya.
Nah, seperti itu. Maka dia kayak responnya seperti ini. Tadi di les. Oke. Saya akan coba ini. Oh, mohon ditunggu sebentar, Mas. Oke, sudah masuk. Kita ke sini. Kita kasih Pak Risa, India, enggak. Oke. Ini saya mau ordernya Vans, harganya 30.000. Berarti di sini ini ada kayak minus item, berarti dia tuh kayak ini, kayak nambah gitu. Jika dia kontes, jika dia 1, maka dia sama dengan 1. If else nih, maka jika dia kan ini sama dengan, berarti ya otomatis dia ngurang. Kalau dia ada item, berarti dia akan nambah. Berarti kalau ini tetap 1, berarti ini dikurang 1, berarti ini ditambah. Ya, logikanya sih ini 1. Nah, oke. Kemudian kita kasih ini ya, dalam bentuk ini kita input gambarnya, kemudian namanya apa. Ini kita bungkus ke dalam format ini biar dia tampilannya berubah seperti ini, bukan seperti datanya itu yang kayak 300 langsung. Kalau untuk lainnya, action lainnya tuh dia akan berpindah ke yang kayak ke packlist tadi. Kemudian kita kasih padding jarak ininya. Nah, untuk di sini dia saya nambahin ukuran. Berarti di sini saya tambahinnya tuh saya menggunakan ini. Saya menggunakan fresh list, saya menggunakan list, yaitu listnya nomor 30, 40, 142, 43. Nah, ini. Jadi kalau kita mau pilih salah satunya tinggal dipilihnya saja. Biru seperti itu, 142. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perintahnya kan kita menggunakan insert kayak tadi, berarti add ke istilahnya tuh add ke keranjang. Sedangkan untuk pemesanan tadi itu kan pemesanan itu kan otomatis sudah di check out, jadi dia tuh langsung nampilin ke yang apa yang udah di add ke keranjang seperti itu. Oke, kalau di sini dia menggunakan sama seperti biasa, bug width, kita panggil kelasnya, kemudian kita insert get qubitnya, kemudian kita kasih insert loadingnya yang berupa sekelas progress indicator. Di sini kita return atau menggunakan material button. Nah, di sini sama seperti yang kemarin, save as ini dia akan menyimpan data lokal. Nah, otomatis dia akan menyimpan data dari yang kita pilih atau yang kita tunjuk yang di atasnya tadi, seperti kayak jumlahnya, kayak dan jumlah sama ukurannya. Nah,
kemudian dia akan langsung await qubit add item keranjang. Otomatis dia ini akan mengikut qubit yang ada di item keranjang. Jadi yang kelas yang ada di ini dia akan kita tampilkan di sini semua. Nah, seperti itu. Di sini ada konteks untuk kayak konteks itu kayak dari ID usernya, kemudian ini ID usernya, kemudian data dari produknya. Counter nih counter tadi ini kita kasih kayak jumlah seperti ini. Nah kan integer, berarti konteks ini kita gunakannya untuk jumlah gitu. Kemudian select ini buat perintahnya tuh buat ukuran dan harga. Tadi untuk ini nih harus sejajar sama yang apa yang ada di ini ya. Nah, ID order, ID produk, jumlah, ukuran sama harga gitu. Jika tidak, nah di sini dia akan nampilin random string. Random string itu kayak ukuran kayak kode sembarang gitu. Berarti tinggal kita input saja di sini. Nah, di sininya kita input gitu. Jadi ini dia kayak nampilin kode. Tadi kodenya tuh ada 9 biji gitu. Nah, ini tinggal tambahin aja seperti yang di atas. Baru dia akan ngeprint add item keranjang. Oke, langsung kita add. Jika misalnya saya milihnya ini 1, kemudian ukurannya itu 40, dan langsung kita add. Nah, ada keluar notifikasi sukses. Kemudian kita back, langsung kita ke keranjang. Nah, di sini mungkin kenapa kayak keluar icon error, karena pas nge-get atau pemesanan di get keranjang ini kita harus melakukan proses seperti get produk atau get Jordan yang lalu, yaitu kita harus nge-update ininya terlebih dahulu. Ini get ada kita harus mengupdate image-nya. Jadi nanti tinggal akan saya share nanti, mungkin karena di sini hujan, mungkin agak suaranya kekecilan mungkin. Nanti siap zuhur atau nanti malam atau besok akan saya share untuk yang ininya ke grup. Nah, gitu. Untuk tampilannya seperti ini. Dia nge-get kan kita tadi di list tadi ini, di pack list tadi kan kita add item. Berarti add keranjang, kemudian apa yang kita add itu kita get ke sini. Nah, kita nge-get, kita nampilinnya tuh image, kemudian ininya kita tampilin kodenya. Nah, kalau di sini namanya tuh kita kasih detail order. Kan tadi di sini kan kosong nih, nggak ada apa-apa kan udah kita hapus. Kemudian kita ke sininya. Nah, otomatis dia akan nampilin 9 ya 8 string atau kata random. Ini yang tadi yang di list di sininya. Nah, ya dia akan nampilin secara random 9 kata ininya, 9 huruf atau 9 kayak 1, 2, 3 kayak gitulah, sembarang.
Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini 8. Mungkin ada. Iya, udah benar. Oke. Hmm. Oh, nanti saya share mungkin. Kalau misalnya ini mungkin karena belum di mungkin di strukturnya tuh cuma 8 saja, hingga dia munculnya 8 seperti itu. Nah, terus yang tadi itu dia nampilin nge-get keranjang pakai qubit. Jadi berarti dia nampilin image, kode, harga sama ukuran. Kalau di sini ada untuk item buat nge-delete, ngapus, maka dia akan langsung ke totalnya, total dari jumlah yang ini, yang harganya. Nah, jika berhasil, maka dia akan langsung ke item checkout lah, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa menu. Saya lihat dulu. Nah, oke. Di sini boleh pilih yang mana saja. Tinggal ada kita ini aja tambahin kayak pembayaran. Nanti saya akan coba tambahin. Nah, kemudian kita pilih. Nah, di sini kenapa belum muncul? Mungkin karena ada data yang tidak ngikut, sehingga dia tidak ngikut seperti itu. Nah, kalau di sini kita kalau tampilannya di UI-nya seperti ini, ada, nah mungkin ada berapa bug mungkin, atau ada ke softcode. Kalau kita lihat ada, nah errornya tuh kita ada library-nya. Oke. Berarti kolom. Oh, kita hapus saja kolomnya. Malah hilang. Berarti mungkin karena inilah list view-nya double, makanya dia langsung tidak ada. Mungkin nanti akan saya perbaiki lagi. Oke, kalau jika dianya udah, kan kita kan pilihnya sembarangan tadi. Maka dia, kalau kita lakukan pembayaran, kalau pembayarannya itu berhasil, maka dia akan pindah ke halaman sukses. Jika pembayarannya gagal, maka dia akan pindahnya ke halaman ini. Nah, berarti mungkin nanti atau nanti malam, mungkin besok akan saya kirimin ininya, karena ada beberapa softcode yang kayaknya tinggal gitu. Nanti akan saya perbaiki dan saya share ke grup seperti itu. Nah, berarti yang belum itunya kita tinggal ini aja. Kita tinggal berarti
kita input ininya, nanti akan saya tambahin library-nya. Kemudian di sininya mungkin ada bug atau kesalahan dikit di codingannya sehingga get dari keranjang ini nggak muncul gitu. Oke, dan ininya kalau dia berhasil sukses bayar, nanti dia akan keluar notif seperti ini, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Mas sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Untuk ininya nanti akan saya share ke grup, ke dalam bentuk drive, mungkin akan saya kirimkan nanti sore atau besok mungkin, karena ini tinggal nge-gate-nya aja, tinggal ini aja seperti itu. Kalau untuk tampilannya mungkin bisa mas-masnya tambahin sendiri, ada kayak fast-nya itu bisa ngikut, berarti tinggal tambahin tabelnya aja. Kemudian jangan lupa di input API tadi dari yang tadi kayak function yang ada di CI itu jangan lupa di input ke dalam folder ke dalam file API. Kemudian jangan lupa dibuat tambahin ke REST, kemudian jangan lupa dibuat ke Qubit, dan kemudian yang kita ke pack yang akan kita proses, kita buat dalam bentuk block, kemudian kita bungkus kita panggil kelasnya Qubit, kita panggil kelas yang ingin kita tambahkan, kemudian kita ikuti cara kayak seperti ini, kayak misalnya namain ini Qubit, kayak seperti itu, boleh dilihat nanti. Nah, baru di sininya kita tambahin kayak tambahin teks atau widget yang ingin kita tambahkan seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan Mas sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini? Jadi nanti saya akan share ini di GitHub sama saya share juga modulnya. Ada untuk ininya, backend-nya ada yang belum saya tambahin ke sininya, sehingga dia belum bisa kita get seperti itu. Kalau di sininya sudah lengkap, tinggal prosesnya saja yang agak ketinggalan sedikit seperti itu. Nah, ada yang ingin bertanya Mas? Untuk penambahan dari CI backend-nya tuh yang paling utama sih di repo sama REST-nya. Kemudian Qubit ini sebagai penghubung nantinya ke dalam Flutter-nya sendiri. Berarti apa yang kita tambahin ke dalam dari backend itu kita tambahin ke dalam REST. Kita kasih nama kodenya, kemudian kayak base URL-nya lah kita tambahin ke sininya. Misalnya kayak API register, to login, API profile, kemudian API update profile seperti itu. Sama juga seperti ini, kayak mau nambahin API Nike, API Adidas, tinggal tambahin ngikut nih aja, tinggal copy aja, tinggal ganti API saja. Seperti itu. Kalau kayak simpan itu dia lebih ke kayak CVRS gitu.
kayak penyimpanannya langsung. Dia menggunakan ini data lokal. Nah, dia pakai ini seperti itu. Ada yang ingin ditanya nggak, Mas? Untuk materinya mungkin akan saya share di grup kayak pembaruan backend-nya, kayak get historinya seperti itu, nanti akan saya share ke grup dalam bentuk draft. Mungkin bagi mas-mas ya, silakan ditunggu saja seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan Mas sebelum itu saya akhiri pertemuan pada hari ini? Mungkin untuk materi kayak tambahannya nanti saya akan share grup WhatsApp seperti itu. Mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akan tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih pada mas-mas yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf mungkin tadi ada kendala sehingga waktu yang untuk disampaikan agak berkurang. Jadi akan saya share nanti materi tambahannya ke dalam grup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.